Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmakan Dias yang akan menemani sore hari kalian di bulan Ramadan. Nah, pasti kalian bosen dong. Ngabuburit ngapain ya? Udah nyari takjil, ternyata waktu bukanya tuh masih lama gitu. Kayak misalkan kita nyari takjilnya tuh kayak jam 4. Kan sekarang tuh buka puasa tuh jam 18.41 maghribnya. Nah, pasti kalian tuh bakal boring banget kan? Nah, aku bakal nunjukin rekomendasi aplikasi atau game yang cocok banget buat kalian mainin buat ngabuburit di sore hari sambil nunggu maghrib. Nah, aku bakal rekomendasiin salah satu aplikasi game yang aku temuin yaitu Ramadan Simulator. Nah, di Ramadan Simulator ini kita kayak main game tapi kayak berasa lagi puasa juga gitu di dalam gamenya. Ngerti gak sih, kayak kita tuh menikmati bulan Ramadan di dalam game tersebut. Jadi dalam game itu aku udah lihat cuplikannya tuh kayak kita tuh bakal tak ngabuburit, terus bakal menjalankan kegiatan di bulan Ramadan seperti umumnya gitu. Kayak yang kita lakuin lah, kayak takjil, sahur, buka puasa, kayak gitu. Nanti di menit berikutnya aku bakal nunjukin cuplikan dari game dan aku bakal ngejelasin tentang game tersebut. Oke? Oke teman-teman, aku udah di dalam gamenya nih. Nah ini tuh di awal ada pemilihan bahasa dan yang kedua itu ada 3 choose dan di sini aku langsung main. Ini suruh nahan gitu ya, jangan sampai ngiler gitu. Nah di sini juga ada petunjuknya gitu buat kalian yang mau main gitu. Di sini juga ada petunjuknya, jadi kalian gak usah takut. Tuh ini cara mainnya tuh ada gitu. Cuman karena aku yang on atau akunya gitu yang nggak bisa mainnya, malum sih pertama kali, hehe. Ya ini pokoknya gitulah. Oh iya, di sini juga ada kayak level, atau kalau misalnya di dalam game ini tuh kayak hari pertama puasa, hari ketiga, kelima sampai seterusnya. Cuman aku cuma main sampai hari ketiga kalau nggak salah. Kalian bisa lihat sendiri aja ya guys. Nah di sini aku udah berhasil, jadi bakal tuh ya dapat itu. Nah di sini juga ada kayak short story gitu ya buat menceritakan, pokoknya kayak asik gitu. Nah, nah itu kan ada kayak pilihan hari. Nah aku lanjut ke hari ketiga apa kedua tadi. Di sini tuh kayak gamenya tuh war takjil. Nah ini the power of game yang kayak seakan-akan ada di dunia nyata gitu. Nah ini tuh kayak cepet-cepet kayak si playernya itu, si karakternya tuh pengen misal takjil donat, jadi kita harus kumpulin takjil donat secepatnya gitu. Tapi aku ada beberapa kali kalah sih, ya karena aku minum literasi nggak baca itu. Tapi next aku literasi sih. Kalau kalah juga lagian bisa diulang kok guys. Di hari kelima kita bakal nenangin si karakter saat nonton TV. Jadi kayak kita kalau misalnya diibaratkan aja gitu, kita kalau misalnya lagi kesel, lagi nonton TV lah gitu, terus kesel gitu lihat iklan, nah kita tuh nanti bakal kayak gini. Jadi kayak the power of bener-bener ya, ini tuh niruin dari realita gitu. Jadi ini game sangat recommended banget buat anak-anak gitu ya, dan buat kita gitu. Jadi sebagai apa ya, penggambaran dalam hidup nyata gitu.
Di sini juga ada bungkus ketupat ya. Kita kayak bikin ketupat gitu. Jadi itu yang atasnya itu ada tanda panah, itu kita ngikutin arahnya. Ada sih petunjuknya juga, jadi kalian liatin aja. Dapat uang lagi dan ada short story lagi nyeritain tentang apa. Ini baca aja sama kalian ya. Ya, sini. Nah, di hari ke-15 kita masih kayak sama kayak hari pertama, yaitu kayak apa, nahan lapar gitu, nahan ngiler. Tuh lihat aja sama kalian. Buat kalian yang mau nyoba, ini bisa di-download di Play Store. Kalau buat di App Store aku cari-cari sebelum ada. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal lanjutin tentang game yang kemarin. Nah, aku udah sama narasumber aku yuk nih. Halo guys. Yuk kita kenalan dulu. Halo guys, nama aku Sufi. Udah gitu. Oke. Disclaimer, Supi ini adalah lulusan dari SMKN 1 Ciamas, jurusan Pengembangan perangkat lunak dan game, atau yang biasa disebut PPLG. Oke, aku bakal nanya-nanya nih mengenai game yang udah kakak lihat. Boleh. Oke kakak, kita mulai ke pertanyaan pertama. Sebelum bahas lebih jauh nih ya, kesan pertama waktu lihat game Ramadan Simulator itu kayak gimana kak? Jujur nih ya, kesan pertama aku tahu ada game ini. Menurut aku game ini cukup unik sih, ya. Karena biasanya game itu kan identik sama perang-perang, survival, Ya, terus betul. kayak apa namanya, kayak banyak strategi gitulah. Oh iya. Nah kalau ini kan diangkat dengan tema Ramadan, Iya, jadi ya kan? menyesuaikan di kehidupan nyata gitu. Nah, kan kayak identik sama kesabaran gitu kan, Ya. self control, terus banyak lah ya pengalamannya gitu lah. Ya menurut aku dari arus aja ini udah beda kan, arus utamanya juga. Menurut aku menarik sih game ini. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Di sini, menurut kakaknya, tujuan utama dibuatnya game ini tuh biar apa gitu? Kan sebenarnya kan banyak itu ya game-game lain yang lebih menarik dari game ini. Kenapa harus game ini gitu dan tujuannya apa gitu? Menurut aku tujuan utama dari game ini ya bukan sekadar hiburan aja, tapi game ini tuh banyak ngasih kita pengalaman yang lebih ngebentuk relate gitu loh untuk anak muda. Oke, Apalagi karakter juga ya. bener kayak itu. Ada lagi? Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah game tersebut bisa jadi sarana untuk pembentukan karakter gitu? Oh, sarana pembentukan karakter bisa-bisa aja sih. Tergantung kita mainin game apa sama cara mainnya. Oh gitu. Jadi kayak sebenarnya game ini tuh banyak ngajarin kita hal kayak dari
manajemen waktu, Betul. ya kan, kesabaran. Iya. Nih, bisa aja nih kita kan nge-push rank berjam-jam, Oh ya iya, kan? ternyata hasilnya nih, ya, dan bikin emosi kita. Nah, itu tuh bisa toksik kan? Iya. Nge-push rank berjam-jam. Tapi harusnya kita juga bisa nge-push diri kita buat naik level ke dunia yang nyata. Dan lebih baik. Jadi bukan tentang gamenya halal atau haram, tapi tentang bijak atau lalainya. Oke. Berarti balik lagi ke usernya. Ya, benar sekali. Nah, kayak gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara supaya bermain game tetap positif saat Ramadan? Kan banyak nih ya yang kayak tadi kita omongin gitu. Ada gara-gara main push rank gitu. Jadi kita kebawa emosi gara-gara bintang kita malah bukannya naik malah turun gitu. Pahalanya juga dijawab? menurun. Nah, itu dia. Boleh dijawab, Kak? Wah. Sebenarnya simple aja sih ya. Dan ini penting banget. Simple dari hal yang simple kayak kita bisa atur waktu kita batasin waktunya buat main game. Ya bisa aja kita mainin gamenya nanti kalau target ibadahnya udah tercapai, terus kerjaan udah beres gitu. Ya pokoknya hidup ini soal keseimbangan. Nah, iya. Ya, jadi selama kita nggak ninggalin kewajiban, tetap jaga aturan gitu kan. Terus tahu diri. Iya. Teknologi itu bisa dipakai untuk alat kebaikan gitu. Oke. Berarti balik lagi ya sama diri kitanya gitu. Gimana cara kita manfaatin teknologi tersebut. Ya. Jadi lanjut ke pertanyaan ke-5. Menurut kakaknya, game ini tuh bisa mempengaruhi kebiasaan sama si user atau pemain itu gak? Kayak bisa-bisa aja sih ya. Sebenarnya apa yang kita ulang-ulang itu bakal ngebentuk habit, ya kan? Iya. Jadi balik lagi aja ke diri kitanya. Karena game itu kan apa sih sebutannya, stimulasi apa? Simulator. Bukan, stimulasi gitulah pokoknya. Oh iya. Kayak gitu. Pokoknya balik lagi ke diri kita yang nentuin apa sih? Yang nentuin perubahan dalam jangka panjangnya itu ya kesadaran dari diri kita. Iya, Itu jadi bukan dari orang lain ya. enggak dong, kan kita yang ini. Iya sih, betul. Ya. Itu aja. Nah, gak kerasa nih guys, kita udah ke pertanyaan yang terakhir. Kalian penasaran gak sih apa pertanyaan terakhirnya? Yuk kita dengar. Oke, menurut kakak, game ini recommended buat kalangan umur berapa aja nih? Kan biasanya tuh ada yang menganggap game ini cuma buat anak kecil, tapi kan nyatanya tuh enggak gitu. Boleh dijawab? Kalau aku perhatiin, kalau aku lihat tadi tuh gamenya ini aman-aman aja ya. Justru malah edukatif banget gitu loh. Jadi menurut aku cocok aja untuk remaja, anak-anak, tapi tetap aja ya anak-anak harus idealnya didampingin sama orang tuanya. Itu aja. Karena anak-anak juga kan belum waktunya memegang HP ya, terutama gitu. ya, tapi kebanyakan di zaman sekarang tuh umur 6, bahkan di bawah 6 tahun itu tuh udah megang HP dan main game gitu. Itu bakal sama anak zaman dulu ya. iya, itu bakal bisa jadi kebiasaan yang buruk buat kedepannya kalau gak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, benar sekali, benar. Gak kerasa guys, pertanyaannya udah habis. Nah, itu sekian ya dari kita dari wawancara mengenai game Ramadan Simulator. Kurang lebihnya mohon maaf. Bermanfaat ya. Ya, dan juga semoga apa yang disampaikan oleh kakak ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Sukmakan dia sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.